Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatus Sa'diyah dari semester 6 AMPI. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Al-Ghazali. Baiklah, apa saja yang akan kita bahas dalam makalah ini yaitu yang pertama adalah biografi Al-Ghazali, kemudian landasan filsafat pendidikan, kemudian tujuan pendidikan Islam, konsep ilmu, konsep pendidik dan juga peserta didik, metode dan kurikulum, juga relevansi era modern, yang termasuk adaptasi pemikiran untuk abad ke-21 ini. Baiklah, yang pertama yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, Khorasan, Persia, atau yang kita sebut sekarang dengan sebutan Iran. Nah, beliau memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Masa muda beliau dimulai dengan belajar di Tus, kemudian Jurjan, dan juga Nisapur, yang pada saat itu beliau berguru kepada Imam Al-Juwaini. Setelah tahun 478 Hijriah, kemudian beliau bergabung dengan lingkaran intelektual Nizamul Muluk di kota Baghdad. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, beliau mengalami krisis spiritual. Pada saat itu beliau merasa bahwa beliau meragukan apa yang telah dipelajarinya sekarang, dan beliau merasa bahwa selama ini beliau lebih merasa kepada duniawi. Kemudian pada saat itu beliau meninggalkan Baghdad, kemudian mulai perjalanan sufistik atau beliau beruzlah selama kurang lebih 11 tahun. Selama masa uzlah beliau menulis kitab yang beliau beri nama yaitu Ihya Ulumuddin, karya yang sangat monumental, terbesar yang dapat kita kaji sampai hari ini. Pada tahun 499 Hijriah, beliau kembali mengajar di Nisapur dengan keikhlasan lebih mendalam. Dan pada akhirnya beliau wafat di kota Tus pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dengan meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang landasan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada landasan teologis, yaitu tauhid sebagai fondasi. Jadi menurut beliau, ilmu itu bukan hanya tentang transfer ilmu kepada sekedar transfer ilmu dari seorang guru kepada murid, tapi ilmu adalah proses spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Allah itu akan memberikan ilmu hanya kepada hati yang bersih. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan epistemologis. Nah, landasan epistemologis ini mempunyai 3 sumber ilmu, yaitu yang pertama adalah indera, akal, dan juga hati atau qalb. Menurut beliau, ilmu tertinggi itu melalui kasyaf atau penyingkapan spiritual, yakni ilmu yang datangnya langsung dari Allah kepada hati yang bersih. Nah, pemahaman epistemologis ini sangat mempengaruhi bagaimana Al-Ghazali memandang proses dan tujuan dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu landasan etis. Jadi akhlakul karimah sebagai inti dari pendidikan. Maka ilmu itu harus diiringi amal dan juga
membutuhkan budi pekerti yang luhur. Maka kemudian akhlakul karimah ini menempati posisi sentral dalam filsafat pendidikan Al-Ghazali. Dikarenakan apa? Karena pendidikan sejati itu menurut beliau adalah pendidikan yang mampu membentuk akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Oleh karena itu, dalam setiap aspek pendidikan yang digagasnya, Al-Ghazali selalu menghubungkan ilmu dengan amal dan juga akhlak. Baiklah, kemudian yang keempat yaitu ada landasan sufistik. Jadi, pengalaman spiritual Al-Ghazali sebagai seorang sufi memberikan warna yang sangat khas pada pemikirannya. Ia meyakini bahwa tujuan tertinggi pendidikan adalah mencapai ma'rifatullah, yakni mengenal Allah secara mendalam melalui penyucian jiwa. Dalam pandangan ini, tidak membuatnya mengabaikan aspek intelektual, melainkan menempatkan intelektualitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Jadi menurut beliau ada dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Apa saja sih tujuan jangka pendek itu? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan akal dan kecakapan intelektual. Jadi menurut beliau tujuan pendidikan itu harus bisa atau sesuatu yang dapat mengembangkan kemampuan akal kita dan juga kecakapan dalam intelektual ya. Yang kedua, memahami ilmu agama dan ilmu bermanfaat bagi kehidupan dunia. Jadi pendidikan itu uh, dapat memahamkan kita kepada ilmu agama dan juga ilmu itu sendiri dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Jadi tidak hanya pendidikan itu sebagai gelar atau semisal kita mempunyai gelar sarjana itu tidak hanya sekedar gelar, tapi di balik itu kita bisa bermanfaat. Di balik gelar itu memang kita dapat memberikan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian adalah yang terakhir, yaitu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Apa aja tugas kita di muka bumi ini, yaitu tentunya yang pertama yang pasti yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi pendidikan adalah jalan menuju kita kepada Allah atau sebagai perantara. Kemudian ada tujuan jangka panjang yaitu taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sudah saya bilang tadi, jadi pendidikan itu yang hakikatnya adalah dapat mengantarkan kita sampai kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dipastikan bahwa orang yang berpendidikan yang memang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian membentuk insan kamil atau seseorang yang sempurna. Apa sih yang dimaksud sempurna di sini? Yaitu memiliki kecerdasan intelektual, mulia dalam akhlak dan juga kuat dalam spiritualitas. Jadi tidak hanya secara intelektual saja, tapi kita juga secara akhlak itu baik. Kemudian dalam beribadah kepada Allah, kita juga memiliki spiritualitas yang bagus. Kemudian ada konsep ilmu dalam pemikiran Al-Ghazali. Yang pertama yaitu berdasarkan hukum mempelajarinya. Jadi Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua, yaitu yang pertama ada fardhu ain atau ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, setiap individu ya, seperti ilmu akidah, ilmu ibadah, dan juga ilmu akhlak. Kemudian yang kedua ada fardhu kifayah. Jadi, ilmu yang wajib ada dalam masyarakat muslim dan cukup dipelajari oleh sebagian orang saja, tidak wajib bagi semua individu. Seperti apa?
seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan juga ilmu-ilmu yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Jadi yang pertama ada ilmu syar'iyah, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu Allah seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan juga tafsir. Kemudian yang kedua ada ilmu ghairu syar'iyah, yaitu ilmu yang diperoleh melalui penalaran akal manusia, seperti matematika, logika, ilmu alam, dan juga filsafat. Nah, yang ketiga ada hierarki ilmu. Di sini Al-Ghazali menempatkan bahwa ilmu tasawuf dan makrifat menempati pada posisi yang tertinggi di antara semua disiplin ilmu. Karena ilmu inilah yang langsung berkaitan dengan pengenalan kita kepada Allah. Yang di bawahnya terdapat ilmu-ilmu agama lain. Kemudian ilmu akliyah yang berfungsi sebagai penunjang. Dalam pandangan ini, beliau menunjukkan bahwa tidak menolak ilmu-ilmu rasional, tetapi menempatkannya secara proporsional dalam hierarki ilmu yang berorientasi kepada nilai-nilai ketuhanan. Yaitu di sini ya ada urutannya, yang paling tinggi yaitu tasawuf dan juga makrifat, kemudian di bawahnya ada ilmu agama yang termasuk akidah, fikih, dan juga hadis, kemudian ilmu akliyah itu sebagai penunjang. Kemudian ada konsep pendidik dan peserta didik. Menurut Al-Ghazali, seorang guru adalah pewaris para nabi atau warasatul anbiya yang mengemban tanggung jawab mulia dalam mentransfer ilmu dan juga membimbing peserta didik menuju kebaikan. Al-Ghazali merumuskan sejumlah sifat atau etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu adalah memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik atau murid dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Karena seorang guru yang menganggap muridnya itu anak sendiri, maka dia akan memberikan atau mendidik secara totalitas. Maka dia akan memberikan suatu pendidikan itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak mengharapkan imbalan atau materi, tapi lebih mengutamakan ikhlas dalam mendidik. Jadi bukan hanya mendidik karena dia mendapatkan bayaran atau gaji, maka dia mampu, gitu ya, dia mau. Kemudian tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki dan selalu memberikan nasihat yang jujur kepada murid. Jadi guru itu memang harus mendidik secara jujur ya. Jadi kalau memang satu hal ini buruk bagi dia, maka kita harus bilang bahwa sesuatu ini tidak baik untuk kamu, begitu. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian mencegah peserta didik dari akhlak yang tercela dengan cara bijaksana dan juga penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Jadi uh, kalau sekarang saya tidak main tangan gitu ya, tapi kalau anaknya sudah terlalu parah atau sudah dibilangin baik-baik, ya mungkin bisa kita kasih pelajaran sedikit gitulah ya. Kemudian memiliki integritas moral yang tinggi dan juga menjadi teladan yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kita tidak hanya apa ya, kita itu tidak hanya menyuruh murid itu berbuat baik, tapi kita sendiri harus mencontohkannya terlebih dahulu. Karena anak itu pasti akan melihat, akan mencontoh dari apa yang kita perbuat. Selanjutnya yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan tingkat kemampuan dan juga pemahaman masing-masing. Jadi kalau misal anak ini belum mampu dalam ilmu ini, kita tidak bisa memaksakan anak itu harus bisa. Jadi kita harus benar-benar memahami kemampuan murid gitu ya. Kemudian bagi peserta didik itu juga harus memiliki tanggung jawab dalam proses pendidikan. Jadi dia tidak hanya objek yang pasif menerima ilmu, melainkan subjek yang harus secara aktif membersihkan jiwa
dan juga menata niat dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu, kenapa kita harus menyucikan jiwa sebelum menuntut ilmu? Karena hati yang kotor, tadi sudah dijelaskan ya di awal, bahwa ilmu itu akan masuk kepada hati yang bersih. Maka dari itu, yang pertama yaitu harus menyucikan jiwa sebelum menuntut ilmu. Karena hati yang kotor tidak dapat menerima cahaya ilmu secara sempurna. Kemudian, selanjutnya menjauhkan diri dari ketergantungan duniawi. Apa sih maksudnya? Nah, jadi kita tidak bisa ya selalu bergantung pada duniawi. Kita juga harus melihat dari sisi ukhrawi atau akhiratnya. Kemudian tawadhu atau rendah hati kepada guru. Dan juga menghindari sikap sombong atau merasa lebih pandai. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita itu lebih pandai dari guru kita. Gitu ya. Kemudian mempelajari ilmu secara berurutan dan juga terstruktur. Jadi kita itu belajar tidak langsung sekaligus, tidak ada urutannya, tapi kita belajar itu dengan urutan dan juga bimbingan yang jelas. Kemudian mendahulukan ilmu fardhu ain sebelum beralih kepada ilmu yang lainnya. Jadi ilmu-ilmu tadi yang penting itu seperti ilmu agama itu kita lebih dahulukan. Kemudian menuntut ilmu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah gitu ya. Oke, next. Ada metode pembelajaran dari Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama, beberapa metode dari beliau. Yang pertama yaitu hiwar atau dialog. Jadi komunikasi dua arah antara guru dan juga murid. Nah, metode ini dapat merangsang daya berpikir kritis dan juga memperdalam pemahaman ilmu. Jadi guru itu tidak hanya berceramah atau memberikan apa ya, tidak hanya berbicara, tapi siswa juga berkesempatan menjawab begitu dari pernyataan seorang guru. Kemudian yang kedua ada keteladanan atau uswah. Jadi guru harus menjadi contoh bagi terhadap ilmu yang telah diajarkan kepada murid. Tanpa keteladanan, maka ilmu itu akan kehilangan rohnya. Sering kita temui ya, bahwa guru melarang muridnya untuk misalnya berbicara kotor, tapi ternyata guru itu sendiri melakukan hal seperti itu. Maka seorang murid tidak akan melakukan hal tersebut karena dia juga melihat gurunya tidak bisa menjadikan contoh bagi dirinya. Kemudian yang ketiga ada riyadhah atau latihan dan juga kebiasaan. Nah, akhlak ini tidak cukup hanya dipahami dari teorinya saja, tapi harus dilatih secara konsisten melalui amal perbuatan nyata. Seperti yang kita temui di sekolah sekarang ini, ada kebiasaan salat duha, kemudian hafalan juz amma. Nah, seperti itu ya. Yang keempat ada mauidhah atau nasihat. Nasihat bijak dan penuh kasih sayang disampaikan secara personal dan sesuai kondisi psikologis murid. Jadi, misal murid ini melakukan kesalahan, jangan kita itu menegur langsung di halayak umum ya. Carilah waktu yang tepat untuk kita mengajak murid tersebut berdialog atau bisa kita ajak bicara empat mata gitu ya, agar murid tersebut juga tidak merasa tersinggung atau malu karena ditegur di tempat umum. Kemudian terakhir ada targhib dan juga tarhib. Jadi motivasi positif atau pujian dan dorongan serta peringatan terhadap konsekuensi buruk itu sangat penting ya. Harus digunakan secara seimbang. Jadi kita tidak melulu memberikan pujian terus-menerus, tapi juga sekali-kali kita memberikan peringatan terhadap konsekuensi yang buruk. Oke,
Pembahasan selanjutnya itu kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali ya. Ada yang pertama ilmu utama atau fardhu ain yang sudah kita bahas bersama-sama tadi ya. Jadi yang pertama ada Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, akhlak, dan juga yang lainnya ya. Atau ilmu agama lah ya. Maka wajib bagi setiap muslim. Karena itu adalah fondasi utama dalam sebuah kurikulum. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu penunjang atau fardu kifayah yang tidak wajib dipelajari bagi semua individu, tapi cukup sebagian saja. Seperti ilmu kedokteran, matematika, pertanian, industri, seperti itu. Karena akan dibutuhkan di masyarakat untuk kemajuan peradaban gitu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ketiga ada ilmu yang diperbolehkan, apa saja contohnya ada sastra, sejarah, dan juga ilmu kebudayaan. Dalam catatan apa selama tidak bertentangan dengan nilai Islam ya. Karena eh, di Arab dulu juga orang-orangnya itu pandai dalam membuat syair. Yang penting kita tidak mencantumkan hal-hal yang melanggar norma agama di dalam karya kita. Kemudian yang terakhir ada ilmu yang tercela, yang tidak boleh kita pelajari apa. Contohnya ilmu sihir, ilmu nujum, atau perbintangan ya, tapi yang menyesatkan. Atau filsafat yang menyimpang. Itu harus kita hindari karena dapat merusak akidah dan juga akhlak. Nah, kita pelajari hanya sekedar agar kita tahu gitu ya. Ilmu nujum ini berbeda ya dengan ilmu falak. Kalau ilmu falak memang ada dasarnya diperbolehkan. Ini ilmu nujum yang dimaksud di sini yang biasanya digunakan oleh para penyihir atau dukun. Nah, itu sebisa mungkin kita hindari. Oke, sekarang kita bahas tentang relevansi di era modern. Jadi yang pertama ada pendidikan holistik abad 21. Nah, integrasi intelektual, moral, dan juga spiritual sangat relevan untuk era sekarang ini ya, yang sudah serba digital, yang mengalami krisis moral pada generasi muda. Biasanya kalau sekarang sudah ada generasi alpha ya, jadi bukan hanya Gen Z saja, tapi juga generasi alpha atau Gen Alpha. Yang kita lihat dampaknya sekarang dari sosial media itu sudah sangat mempengaruhi ya kepada moral serta didik sekarang ini. Kemudian yang kedua ada integritas akademik, yaitu penekanan keikhlasan dan juga kejujuran. Jadi, kenapa sangat relevan? Karena kita temukan sekarang ini maraknya kecurangan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, kurikulum integratif, yaitu hierarki ilmu. Al-Ghazali menginspirasi kurikulum yang tidak memisahkan ilmu agama dan umum secara dikotomis. Jadi tetap kita mengikuti perkembangan teknologi, tetapi kita juga tidak meninggalkan ilmu agama. Jadi bisa kita integrasikan keduanya dalam kurikulum pendidikan. Kemudian yang keempat ada etika pedagogis, yaitu konsep guru dan murid dengan kasih sayang. Yang terbaru sekarang ada kurikulum berbasis cinta itu ya, yang sangat mengedepankan cinta terhadap Allah, terhadap lingkungan, terhadap sesama. Baiklah, dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari slide awal sampai slide akhir ini, yang pertama itu Al-Ghazali adalah pemikir terbesar Islam yang berkontribusi signifikan dalam filsafat pendidikan melalui karyanya, yaitu yang sangat populer ya, yang dapat kita kaji sampai sekarang ini yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin.
Kemudian filsafat pendidikan Al-Ghazali dibangun di atas landasan teologis, epistemologis, etis, dan sufistik secara holistik dan juga integratif. Kemudian tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil atau individu yang sempurna secara intelektual, kemudian mulia dalam akhlak, dekat dengan Allah untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi balance ya antara keduanya, tidak hanya cerdas dalam intelektual tapi juga mulia dalam akhlak. Kemudian ada Al-Ghazali merumuskan klasifikasi ilmu yaitu ada etika, pendidik, murid, kemudian metode pembelajaran beragam dan juga kurikulum berbasis nilai Islam. Yang terakhir ada pemikiran Al-Ghazali tetap sangat relevan di era modern ini untuk membentuk generasi yang cerdas intelektual, kuat moral, dan juga spiritual. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan materi tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Al-Ghazali. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita sama-sama belajar, jadi kalau teman-teman mungkin ada tambahan, mungkin ada penjelasan yang lebih aktual, lebih terupdate, nanti kita bisa sharing-sharing di next time ya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada teman-teman semua maupun penonton YouTube. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.